Apa pelajarannya? Yang pertama, bahwa ada sosok malaikat tak bersayap. Ada sosok bidadari bumi yang ternyata selama ini sering tidak kita sadari kehadirannya, yaitu sosok seorang ibu. Jadi banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bagaimana mulianya kedudukan seorang perempuan. Perempuan Allah kasih salah satunya rahim. Rahim itu maknanya kasih sayang. Laki-laki, bapak-bapak nggak punya rahim ya Pak ya, tapi ibu-ibu punya. Inilah kenapa ibu-ibu ketika mengurus anak rasa kasih sayangnya lebih besar dibandingkan bapak-bapak. Bukan berarti bapak-bapak tidak punya rasa kasih sayang, punya. Tetapi kalau diukur secara ukuran siapa yang lebih besar, maka jawabannya adalah ibu-ibu. Tidak usah dari jual ginjal dulu. Tadi kita lihat di jalanan, dia menuliskan satu tulisan, saya jual ginjal untuk membayar hutang anaknya. Gak usah ke permasalahan ginjal, karena ginjal ini adalah masalah paling akhir dan sering dijadikan candaan. Kita kalau sudah terlilit hutang, gak punya uang, hidup susah, pasti omongan kita, udah deh jual ginjal aja. Ya, betul gak? Hati-hati ibu bapak sekalian, punya ginjal satu itu tidak enak. Jadi kalau ngomong itu harus difilter, jangan sampai jadi doa. Saya punya mertua, Mas David, Ustadz, belum lama 2 bulan yang lalu habis operasi pengangkatan ginjal. Jadi sekarang hidup dengan 1 ginjal. Nah ternyata setelah diangkat ginjalnya yang 1 dan hanya tersisa 1 saja, itu hidupnya berbeda dengan yang lalu. Gak bisa kemana-mana, lebih jauh lagi, gak boleh kecapean dan lain sebagainya. Maka yang pertama, jangan menjadikan sesuatu itu akhirnya jadi doa. Jangan sampai Allah cabut ginjal yang sudah Allah berikan untuk kesehatan kita. Yang kedua, perempuan punya rahim kasih sayang, diantaranya adalah bisa dilihat sekarang dari ketika memberi makanan anaknya. Ibu-ibu kalau masak buat anak sama suami, yang didahulukan diri kita apa anak kita, Bu? Anak. Ditanya sama anaknya, "Mah, mama sudah makan belum?" Jawabannya, "Sudah," padahal perutnya bunyi dari tadi. Kriuk, 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 kriuk. Ini nahan lapar yang diutamakan anaknya. Ketika anaknya pengen nambah dan kita punya bagian, dikasih atau tidak? Dikasih. Saya pengen tanya sama bapak-bapak, bapak-bapak lagi makan enak, anak minta, dikasih apa enggak? Enggak. Itu bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu apapun dikasih, termasuk ginjal. Nah ginjal itu udah hal yang paling krusial, paling inti sekali. Dari mulai makanan, minuman, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kalau ada yang bisa dikasih, kata seorang ibu, sekalipun nyawa saya, itu saya kasih. Itu adalah janji seorang ibu kepada anaknya. Maka kita belajar lagi dari kisah kemarin Cianjur yang baru dilanda gempa. Kita doakan, ya, kita fatihahkan, mudah-mudahan yang menjadi korban husnul khotimah. Amin. Banyak amin. kisah-kisah fiti-fiti Mas David yang viral. Di antaranya adalah bagaimana kisah perjuangan seorang ibu yang melindungi anaknya. Anaknya selamat, ibunya wafat. Bahkan ditemukan satu video penemuan seorang ibu yang bentuknya seperti sujud, padahal di dalam sujudnya itu sedang melindungi anak balitanya yang selamat, ibunya meninggal tertimpa reruntuhan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, jangan pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebanyak apapun uang kita, setinggi jabatan apapun yang kita raih, sehebat apapun diri kita, tidak akan bisa membalas jasa seorang ibu yang diberikan kepada anaknya.